Bu, saldo ini tak masuk akal. Suara itu hampir seperti bisikan. Pelan, namun cukup untuk membuat seluruh tubuhku menegang. Aku yang duduk di kursi tunggu berlapis kulit coklat itu langsung menoleh, menatap pegawai bank di depanku. Perempuan muda dengan riasan tipis itu terlihat pucat, matanya berkedip cepat menatap layar komputer di hadapannya. Ruangan bank siang itu sebenarnya ramai. Suara mesin antrian berbunyi setiap beberapa detik. Percakapan nasabah bercampur dengan dentingan keyboard yang tak pernah berhenti. Namun entah kenapa, saat kalimat itu keluar dari mulutnya, semua suara terasa menjauh. Seakan dunia tiba-tiba mengecil, hanya menjadi aku, dia, dan layar monitor itu. Aku menggenggam buku rekening berwarna biru tua di pangkuanku. Buku itu sudah kusimpan selama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar kuperhatikan isinya. Itu milik ayahku. Satu-satunya peninggalan selain rumah kecil kami dan kenangan-kenangan sederhana yang tak pernah mewah. Ada yang salah ya, Mbak? Tanyaku hati-hati. Suaraku nyaris tak terdengar. Pegawai itu tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah, jemarinya gemetar saat menggeser mouse. Kursor di layar bergerak perlahan, seolah ia sendiri takut melihat angka yang muncul. Aku ikut menahan nafas. Beberapa detik terasa seperti menit. Jantungku berdetak keras, memukul dadaku dari dalam. Perasaan tidak enak mulai merambat, dingin dan perlahan, seperti kabut yang menelan kesadaran. Ini rekening atas nama Pak Harun, benar? Akhirnya ia bertanya, memastikan. Aku mengangguk cepat. Iya, itu ayah saya. Ia menatapku, lalu kembali ke layar. Ekspresinya berubah, bukan hanya bingung, tapi seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bu, biasanya ia berhenti sejenak, mencari kata-kata. Rekening yang tidak aktif lama akan memiliki saldo minimal atau bahkan kosong. Aku hanya menatapnya tanpa berkedip. Tapi ini, kalimatnya menggantung. Tanganku mulai berkeringat. Buku rekening itu terasa semakin berat di pangkuanku, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar angka. Aku mencoba mengingat kembali. Ayahku bukan siapa-siapa, hanya pria sederhana yang bekerja dari pagi sampai sore. Tak pernah ada cerita tentang bisnis, investasi, apalagi kekayaan besar. Bahkan untuk memperbaiki atap rumah saja, beliau harus menabung berbulan-bulan. Lalu, apa yang sebenarnya sedang aku hadapi sekarang? Pegawai itu akhirnya menghela nafas panjang, seolah memberanikan diri. Jemarinya berhenti bergerak. Ia menatap layar sekali lagi, lalu perlahan mendekatkan tubuhnya ke arahku. Bu, suaranya makin pelan, hampir seperti rahasia. Saldo di rekening ini benar-benar tidak masuk akal. Saat itulah aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Keyakinan yang selama ini kupegang tentang siapa ayahku mulai retak. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin tak beraturan. Maksudnya bagaimana, Mbak? Tanyaku. Kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Pegawai bank itu tampak ragu. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan. Suasana di sekitar kami masih sibuk seperti biasa, tapi ada jarak tak kasat mata yang terasa terbentuk, seolah percakapan kami berada di ruang yang berbeda. Tanpa banyak bicara, ia memutar layar monitor perlahan ke arahku. Dan disitulah semuanya berubah. Angka-angka itu terpampang jelas. Deretan digit panjang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Nol demi nol berjejer rapi, seperti mengejek keterbatasan hidup yang selama ini kujalani. Aku membeku. Puluhan miliar rupiah. Bukan ratusan ribu, bukan jutaan, bahkan bukan sekedar miliaran. Puluhan miliar. Nafas terasa tercekak di tenggorokan. Dunia di sekitarku mendadak sunyi. Aku bisa melihat bibir pegawai itu bergerak. Mungkin menjelaskan sesuatu, tapi tak satu pun kata berhasil masuk ke dalam pikiranku.
Ini, ini benar. Akhirnya aku berhasil berbisik. Iya, Bu, jawabnya pelan. Kali ini dengan nada yang lebih pasti. Data sistem kami menunjukkan saldo tersebut valid. Bahkan ada beberapa transaksi besar di masa lalu. Transaksi? Aku mengulang, masih belum sepenuhnya sadar. Ia mengangguk. Namun, sudah lama sekali tidak ada aktivitas. Seperti dibiarkan. Sengaja, kata itu menancap kuat di kepalaku. Tanganku mulai bergemetar hebat. Aku memegang ujung meja untuk menahan diri agar tidak jatuh. Bayangan ayahku muncul lagi di benakku. Senyum hangatnya, bajunya yang sederhana, cara beliau selalu menolak membeli sesuatu yang mahal. Tidak perlu yang mewah, Nak. Yang penting cukup. Itu yang selalu beliau katakan. Cukup. Aku hampir tertawa, jika saja situasinya terasa begitu menyesakan. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup sesederhana itu menyimpan uang sebanyak ini? Dan yang lebih penting, kenapa ia menyembunyikannya? Bu, apakah ibu benar-benar tidak tahu sama sekali? Tanya pegawai itu. Suaranya kini dipenuhi rasa penasaran. Aku menggeleng pelan. Mataku masih terpaku pada angka di layar. Tidak, jawabku lirih. Saya tidak tahu apa-apa. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahku meninggal, aku merasakan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Bukan hanya kehilangan, tapi keraguan. Siapa sebenarnya ayahku? Dan rahasia apa yang selama ini ia bawa hingga akhir hidupnya? Sepanjang perjalanan pulang, angka itu terus terbayang di kepalaku. 0 demi 0, seperti bayangan yang tak mau pergi. Bahkan saat aku menatap jalanan yang padat, suara klakson, dan hiruk-pikuk kota, pikiranku tetap tertahan di satu titik. Rekening ayahku. Aku mencoba mengingat semua tentang beliau. Ayah adalah pria sederhana. Terlalu sederhana bahkan. Ia bangun pagi sebelum matahari terbit, menyeduh kopi hitamnya di dapur kecil kami, lalu berangkat kerja dengan motor tua yang suaranya sudah seperti batuk kronis. Pulang menjelang maghrib, wajahnya lelah, tapi selalu menyempatkan tersenyum. "Sudah makan, Nak?" Kalimat itu selalu jadi yang pertama ia ucapkan. Tak pernah ada cerita tentang bisnis besar, tak pernah ada tanda-tanda kehidupan mewah, bahkan pakaian yang ia kenakan hampir selalu itu-itu saja. Kemeja lama yang warnanya mulai pudar, celana bahan yang sudah berkali-kali dijahit ulang. Aku ingat jelas, saat aku masih sekolah, aku pernah meminta sepatu baru karena sepatu lamaku sudah rusak. Ayah hanya diam beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, "Kita tunggu gajian ya, Nak." Dan aku mengerti, selalu mengerti. Itulah hidup kami, cukup tapi tak pernah berlebih. Namun sekarang, semua kenangan itu terasa seperti potongan puzzle yang tidak cocok. Seolah ada bagian besar yang selama ini disembunyikan dariku. Motor tua itu, rumah kecil kami, bahkan kebiasaan ayah yang selalu hemat. Apakah itu semua hanya topeng? Aku menggigit bibir, menahan rasa sesak yang tiba-tiba memenuhi dada. Bukan karena uang itu, bukan karena jumlahnya, tapi karena perasaan asing yang perlahan tumbuh. Selama ini, aku percaya aku mengenal ayahku sepenuhnya. Aku tahu kebiasaannya, cara berpikirnya, bahkan hal-hal kecil seperti bagaimana ia selalu menghindari makan di luar karena dianggap boros. Namun kini, semua itu terasa seperti cerita yang belum selesai. Ada bagian yang hilang. Ada kehidupan lain yang tidak pernah ia tunjukkan. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak pernah menyadarinya. Motor berhenti di depan rumah. Aku turun perlahan, menatap bangunan sederhana itu. Tembok yang mulai retak,
Pagar yang sedikit berkarat. Rumah ini saksi hidup kami. Jika ayah benar memiliki uang sebanyak itu, kenapa kami tetap hidup seperti ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab. Dan untuk pertama kalinya, kenangan tentang ayah tak lagi terasa hangat sepenuhnya. Ada bayangan yang menyelip di dalamnya. Rahasia yang belum terungkap. Apakah ibu mengetahui sumber dana ini? Pertanyaan pegawai bank itu kembali terngiang di kepalaku. Berulang-ulang seperti gema yang tak mau berhenti. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kuning redup menerangi sudut-sudut ruangan yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Di hadapanku, buku rekening itu tergeletak di atas meja, seolah menunggu untuk kembali dibuka. Namun, aku belum berani. Tanganku hanya diam di pangkuan, saling menggenggam erat. Nafasku terasa berat. Setiap kali aku mencoba berpikir logis, perasaan justru mengambil alih. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku anaknya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kami tinggal serumah, makan bersama, menjalani hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana bisa ada sesuatu sebesar ini yang luput dariku? Aku menatap foto ayah yang tergantung di dinding. Senyumnya masih sama, hangat, tenang, seperti tidak pernah menyimpan beban. Siapa ayah sebenarnya? Bisikku pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menghitung waktu yang terus berjalan tanpa peduli pada kebingunganku. Aku bangkit perlahan, melangkah menuju kamar ayah. Pintu itu sudah lama tidak kubuka sejak beliau meninggal. Entah kenapa ada rasa takut yang selalu menahanku, seolah membuka pintu itu berarti membuka luka lama. Namun malam ini berbeda. Dengan tangan sedikit bergemetar, aku memutar gagang pintu. Krek. Pintu terbuka perlahan. Aroma khas langsung menyambutku. Campuran kayu tua dan minyak kayu putih yang selalu ayah gunakan. Ruangan itu masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Rapi, sederhana, tidak ada yang mencolok. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa semakin aneh. Tidak mungkin, gumamku pelan. Aku membuka lemari satu persatu. Hanya pakaian lama, map kosong, beberapa kenangan kecil yang tak berarti secara materi. Namun di balik kesederhanaan itu, kini aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan dengan sangat rapi. Bukan hanya uang, tapi kebenaran. Aku berdiri di tengah ruangan itu, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Dan saat itulah aku menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Rahasia ayahku bukan sesuatu yang kecil, dan aku baru saja menyentuh permukaannya. Malam semakin larut, tapi aku belum juga keluar dari kamar ayah. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja yang berubah. Mataku terus menyapu setiap sudut, seolah berharap menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Namun, semua terlihat terlalu normal, terlalu sederhana. Justru itu yang membuat semuanya terasa tidak masuk akal. Aku menghela nafas panjang, lalu mulai membuka laci meja satu persatu. Isinya tak jauh berbeda. Kertas lama, buku catatan kecil, beberapa kwitansi usang. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang menjelaskan tentang puluhan miliar itu. Sampai akhirnya, tanganku berhenti di satu titik. Di bagian paling bawah lemari, tersembunyi di balik tumpukan kain lama, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kotak kayu kecil. Warnanya coklat tua, permukaannya sedikit berdebu, seolah sudah lama tidak tersentuh. Aku mengerenyit. Aku yakin aku belum pernah melihat kotak ini sebelumnya. Perlahan aku berlutut dan menariknya keluar.
Debu tipis berterbangan saat kotak itu bergeser. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ada firasat aneh yang muncul. Perasaan bahwa apapun yang ada di dalam kotak ini bukan sesuatu yang biasa. Kotak itu terkunci. Aku menatapnya beberapa detik. Ukurannya tidak besar, tapi cukup berat saat kuangkat. Seolah isinya bukan sekedar benda ringan. Kunci, gumamku pelan. Aku segera bangkit dan kembali ke meja, membuka setiap laci dengan lebih tergesa. Tanganku mulai gemetar, nafasku tak lagi teratur. Ada dorongan kuat dalam diriku, sebuah kebutuhan untuk tahu. Laci pertama, tidak ada. Laci kedua, hanya kertas lama. Laci ketiga, aku berhenti. Di sudut laci, terselip sebuah kunci kecil berwarna keperakan. Hampir tak terlihat jika diperhatikan dengan teliti. Aku langsung mengambilnya. Tanpa berpikir panjang, aku kembali ke kotak kayu itu. Tangan kiriku memegang kotak, sementara tangan kanan mencoba memasukkan kunci ke lubangnya. Tek. Suara kecil itu terdengar, tapi dampaknya terasa besar. Seolah sebuah pintu menuju masa lalu baru saja terbuka. Aku menarik nafas dalam, lalu perlahan membuka tutup kotak itu. Tutup kotak itu terbuka dengan suara pelan, berderit halus seperti sesuatu yang sudah lama terkunci dan akhirnya dilepaskan. Aku menahan nafas. Di dalamnya tidak ada emas, tidak ada uang, tidak ada sesuatu yang secara langsung menunjukkan kekayaan besar. Yang ada justru sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Beberapa dokumen tersusun rapi, diikat dengan pita kecil yang sudah mulai pudar warnanya. Di sampingnya, ada beberapa foto lama, hitam putih, sebagian sudah menguning di tepinya. Dan di bagian paling atas, sepucuk surat. Namaku tertulis di sana. Tulisan tangan itu, aku mengenalnya dengan sangat baik. Itu tulisan ayah. Tanganku langsung bergetar hebat. Dunia di sekitarku seperti berhenti lagi, sama seperti saat aku melihat angka di bank tadi siang. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Lebih dalam, lebih personal. Dengan perlahan, aku mengambil surat itu. Kertasnya sedikit kasar, bukan kertas baru. Seolah sudah ditulis sejak lama dan disimpan menunggu waktu yang tepat. Aku menatap namaku beberapa detik. Ada sesuatu yang menahan tanganku untuk membukanya. Takut. Bukan takut pada isi suratnya, tapi takut pada kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Ayah, bisikku lirih. Mataku mulai panas. Tanpa sadar, air mata mulai menggenang. Selama ini aku merindukannya. Sosok yang sederhana, jujur, dan penuh kasih. Namun sekarang, aku mulai mempertanyakan semuanya. Dengan nafas yang tertahan, akhirnya aku membuka lipatan surat itu. Perlahan, tulisan tangan ayah langsung menyambutku. Rapi, tenang, seperti dirinya. Untuk anakku. Hanya 2 kata itu saja sudah cukup membuat air mataku jatuh. Aku usap cepat, mencoba tetap fokus. Jika kamu membaca ini, berarti ayah sudah tiada. Dadaku terasa sesak. Setiap kata terasa berat, seolah ayah sedang berbicara langsung di hadapanku, bukan sekedar lewat tinta di atas kertas. Maafkan ayah, karena selama ini menyimpan rahasia. Aku terdiam. Kata itu kembali muncul. Rahasia. Jadi benar, semua ini bukan kebetulan. Ayah memang menyembunyikan sesuatu. Dan sekarang, semuanya mulai terbuka. Tanganku mencengkram kertas itu lebih erat. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku tahu, setelah kalimat ini, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Kebenaran yang selama ini tersembunyi,
sebentar lagi akan benar-benar terungkap. Dan aku belum yakin siap menghadapinya. Tanganku masih bergemetar saat memegang surat itu. Setiap kata yang tertulis terasa seperti beban yang perlahan menekan dadaku. Untuk anakku, jika kamu membaca ini, berarti ayah sudah tiada. Maafkan ayah karena selama ini menyimpan rahasia. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun semakin aku membaca, semakin terasa bahwa hidup yang selama ini kujalani mungkin hanya sebagian kecil dari kebenaran. Selama ini ayah hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tapi karena ayah memilih demikian. Aku terdiam. Kalimat itu seperti menampar kesadaranku. Memilih? Berarti semua ini memang disengaja. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ingatan tentang masa lalu kembali bermunculan. Saat aku harus menunda membeli buku sekolah, saat kami harus menghemat listrik, saat ayah berkata bahwa hidup sederhana adalah jalan terbaik. Dan sekarang, aku tahu, itu bukan keterpaksaan, itu pilihan. Uang yang kamu lihat adalah hasil dari perjalanan panjang yang tidak pernah ayah ceritakan. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang semakin kuat. Perjalanan panjang? Perjalanan seperti apa yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu tanpa pernah terlihat? Dulu sebelum kamu cukup besar untuk mengerti, ayah memulai sesuatu yang kecil, sangat kecil. Tidak ada yang tahu, bahkan keluarga kita sendiri. Tanganku mencengkeram kertas itu lebih erat. Aku bisa membayangkan ayah muda, berjuang sendirian, menyimpan semua rahasia itu tanpa pernah berbagi. Awalnya hanya usaha kecil, lalu berkembang, pelan-pelan, hingga akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Besar. Aku hampir tertawa pahit. Itu bukan sekedar besar, itu luar biasa. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Kenapa ia tidak pernah memberitahuku? Maafkan ayah karena tidak pernah memberitahumu. Ayah takut jika kamu tahu terlalu cepat, kamu akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Kalimat itu membuatku terdiam lebih lama. Kehilangan sesuatu yang lebih berharga? Apa maksudnya? Aku menatap tulisan itu dengan mata basah, mencoba memahami maksud di balik kata-kata ayah. Dan perlahan, aku mulai mengerti. Ayah tidak ingin aku tumbuh dengan kemewahan. Ia tidak ingin aku bergantung pada uang. Ia ingin aku mengenal arti cukup dari nol. Dan untuk itu, ia rela menyembunyikan segalanya. Air mataku jatuh semakin deras. Selama ini aku berpikir kami hidup sederhana karena keadaan. Ternyata, itu adalah pilihan yang dibuat dengan penuh kesadaran. Pilihan seorang ayah untuk melindungi anaknya. Namun surat itu belum selesai. Dan aku tahu, bagian berikutnya mungkin akan jauh lebih sulit untuk kuterima. Aku mengusap air mata dengan punggung tangan, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan membaca. Namun begitu mataku kembali menelusuri tulisan ayah, perasaanku kembali teraduk. Namun, ada hal yang lebih penting dari semua itu. Aku menahan nafas. Tulisan itu mulai terasa berbeda. Lebih berat, lebih serius. Uang itu bukan sepenuhnya milik kita. Aku membeku. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar di tengah pikiranku. Bukan milik kita. Lalu, milik siapa? Tanganku kembali gemetar. Kali ini lebih kuat. Ada firasat buruk yang mulai muncul. Perasaan bahwa rahasia ini bukan sekadar tentang uang atau kehidupan sederhana. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan mungkin lebih berbahaya. Ada amanah di dalamnya. Amanah yang sudah ayah jaga selama bertahun-tahun. Aku menelan ludah. Amanah.
Kata itu terasa berat, tidak sekadar titipan biasa, tapi sesuatu yang memiliki tanggung jawab besar. Jika saatnya tiba, kamu harus melanjutkannya. Tidak, bisikku pelan, hampir tanpa suara. Aku menggeleng pelan, seolah menolak kenyataan yang mulai terbentuk. Aku tidak siap. Aku bahkan baru saja mengetahui semua ini hari ini. Dan sekarang, aku diminta untuk melanjutkan sesuatu yang bahkan tidak aku pahami. Jangan takut. Lanjut tulisan itu, seolah ayah tahu apa yang kurasakan. Kamu tidak sendiri. Aku terdiam. Tidak sendiri? Ada seseorang yang akan membantumu memahami semuanya. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Akhirnya, sebuah petunjuk. Carilah seseorang bernama Hadi. Nama itu terasa asing di telingaku. Aku mencoba mengingat. Tidak ada seorang pun dalam hidup ayah yang pernah disebut dengan nama itu. Tidak pernah ada tamu, tidak pernah ada cerita. Seolah orang ini benar-benar berada di luar kehidupanku. Dia ada di kota lama. Dia tahu segalanya. Kota lama? Pikiranku langsung dipenuhi tanda tanya. Kota mana? Kenapa tidak dijelaskan lebih jelas? Seolah ayah sengaja membuat semuanya tetap samar. Atau memang tidak aman untuk dituliskan. Aku menatap surat itu lebih lama. Setiap kata terasa seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Uang yang bukan milik kami, amanah yang harus dilanjutkan, dan seseorang bernama Hadi yang memegang kunci dari semuanya. Aku menarik nafas dalam-dalam. Hidupku yang sederhana, dalam satu hari, berubah total. Dan kini aku berdiri di titik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Di antara masa lalu yang penuh rahasia, dan masa depan yang belum jelas arahnya. Surat itu perlahan kuturunkan. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang tak bisa kuhindari lagi. Aku tidak punya pilihan selain mencari kebenaran itu. Aku masih duduk di lantai kamar ayah. Surat itu tergeletak di pangkuanku. Kata-kata terakhirnya terus berputar di kepalaku. Tentang amanah, tentang uang yang bukan milik kami, dan tentang seseorang bernama Hadi. Namun ada sesuatu yang menggangguku. Perlahan, aku kembali membaca bagian akhir surat itu. Kali ini lebih teliti, lebih hati-hati. Seolah mencari sesuatu yang mungkin terlewat. Dan benar saja, di bagian paling bawah, tepat sebelum tanda tangan ayah, ada tambahan kalimat kecil yang sebelumnya hampir tidak kusadari. Tulisan itu lebih tipis, seperti ditulis dengan tekanan yang berbeda. Jangan percaya siapapun sebelum kamu menemukan Hadi. Aku membeku. Kalimat itu langsung mengubah segalanya. Bukan hanya tentang rahasia, bukan hanya tentang uang, tapi tentang bahaya. Tanganku mulai dingin. Aku menatap sekeliling secara refleks, seolah ada seseorang yang diam-diam mengawasiku. Padahal rumah itu sunyi, tidak ada siapapun selain aku. Namun perasaan itu nyata. Perasaan bahwa aku tidak lagi sendirian dalam arti yang aman. Kenapa ayah menulis seperti ini? Bisikku pelan. Jika semua ini hanya tentang amanah biasa, kenapa harus ada peringatan seperti itu? Kenapa aku tidak boleh percaya siapapun? Pikiranku mulai berlari ke berbagai kemungkinan. Apakah uang itu terkait dengan sesuatu yang ilegal? Atau sesuatu yang berbahaya? Atau mungkin seseorang mencarinya? Jantungku berdegup semakin cepat. Aku kembali melihat dokumen-dokumen di dalam kotak. Kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak lagi sekadar penasaran, tapi waspada. Aku mengambil salah satu map. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas. Tabel angka, catatan transaksi,
dan beberapa nama yang tidak kukenal. Semua terlihat rapi, tapi tidak seperti dokumen biasa. Tidak ada logo perusahaan. Tidak ada identitas resmi. Seolah semuanya disengaja dibuat tanpa jejak. Aku menelan ludah. Ini bukan sekadar warisan. Ini sesuatu yang lebih besar. Dan tanpa sadar, aku sudah terlibat di dalamnya. Aku menggenggam surat ayah lebih erat. Jika benar ada sesuatu yang berbahaya, maka satu-satunya orang yang bisa menjelaskan semuanya adalah Hadi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, surat ayah dan beberapa dokumen masih berserakan di atas meja. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi mataku sama sekali tidak terasa lelah. Pikiranku terlalu penuh. Setiap potongan informasi yang kutemukan hari ini seperti serpihan kaca yang tajam. Tidak utuh, tapi cukup untuk melukai jika disatukan secara paksa. Saldo yang tak masuk akal, kehidupan ayah yang penuh rahasia, amanah yang harus kulanjutkan, dan peringatan untuk tidak percaya siapapun. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini tidak bisa dibiarkan, gumamku pelan. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Tidak setelah semua ini terungkap. Tidak setelah ayah secara langsung memintaku untuk melanjutkan apa yang ia jaga selama ini. Namun, di sisi lain, aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Kota lama, ulangku pelan. Satu-satunya petunjuk yang ia berikan. Aku berdiri perlahan, berjalan ke jendela. Di luar, jalanan sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di aspal yang kosong. Hidupku terasa seperti berada di persimpangan. Jika aku memilih diam, mungkin semuanya akan kembali tenang. Aku bisa menutup rekening itu, melupakan surat itu dan melanjutkan hidup seperti biasa. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu aku tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena sekarang aku tahu, ayahku bukan hanya pria sederhana. Ia adalah seseorang yang menyimpan rahasia besar, sendirian. Dan sekarang, rahasia itu ada di tanganku. Aku menatap kembali surat itu. Lalu dengan perlahan namun pasti, aku mengambil keputusan. Aku akan mencarinya, bisikku. Hadi, siapapun dia, dimanapun dia berada. Ini bukan lagi soal uang. Ini tentang kebenaran, tentang siapa ayahku sebenarnya, dan tentang amanah yang kini menjadi tanggung jawabku. Aku mematikan lampu. Kegelapan menyelimuti ruangan. Namun untuk pertama kalinya, aku tahu perjalanan ini baru saja mulai.